Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, abang kakak dan teman-teman semua. Pada video kali ini, perkenalkan nama saya Wan Taryana dengan NIM C2401211028. Pada video kali ini, saya akan membuat suatu micro teaching terkait mata kuliah atau mata kuliah praktikum sistem dan informasi sumber daya perairan. Jadi pada materi ini ada database di mana database ini merupakan bisa disebut juga basis data atau basis tempat dan data, yaitu fakta yang mewakili suatu objek, sehingga dari database ini terbentuk himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa agar nantinya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kemudian dari kumpulan data-data tersebut yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama tanpa pengulangan atau penumpukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, di antaranya kebutuhan di bidang perikanan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan tersebut disimpan dalam media penyimpanan elektronik, contohnya yaitu dalam program Microsoft Access, dalam komputer, dalam poster, dan lain-lain, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari database yaitu yang pertama ada speed, kecepatan dan kemudahan, kedua ada space, efisiensi ruang penyimpanan, dan ketiga ada akurat atau akurasi, keempat ada availability yaitu ketersediaan, kelima ada completeness, kelengkapan, dan keenam ada security, keamanan dari tujuan dari dibuatnya database tersebut, dan ketujuh adalah shareability yaitu kebersamaan pemakaian dari database tersebut. Terus terdapat dua tipe, yaitu ada dua jenis, yaitu ada basis data dan lemari data. Kedua hal tersebut memiliki perbedaan, di mana basis data ini lebih fleksibel dibandingkan dengan lemari data yang membutuhkan ruang yang lebih besar. Kemudian, basis data ini juga lebih mudah dicari dan efisien apabila dibandingkan dengan lemari data yang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencarian data. Terus, basis data ini juga tidak dapat diduplikat, dan lemari datanya lebih mudah hilang atau rusak, dan basis data juga datanya lebih aman, lengkap dan akurat, sedangkan lemari data tidak terjamin keamanannya, sehingga tidak atau melenceng dari tujuan database yaitu security. Terus terdapat hierarki dalam database. Yang pertama itu adalah sistem basis data, di mana sistem basis data ini tergabung atau terdiri dari basis-basis data yang memiliki kesamaan fungsi. Terus yang kedua ada basis data. Basis data adalah sekumpulan record yang berhubungan satu sama lain, dan ada file, sekumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Ada record, ya tentunya sekumpulan file, atribut atau data item yang saling berhubungan terhadap suatu objek tertentu. Ada field, yaitu unit terkecil atau bisa disebut dengan juga data yang tidak dapat dipecah lagi. Ada bit, kumpulan bit yang terdiri dari kombinasi 8 bit, dan yang paling terkecil yaitu bit, yaitu sistem biner yang terdiri dari dua nilai, yaitu ada 0 dan 1. Terus terdapat beberapa model basis data atau database. Yang pertama, basis data hierarki, di mana basis data ini memungkinkan hanya terhubung pada satu objek. Ya, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa dosen A mengajar ekologi perairan dan konservasi SDP, di mana di setiap matkulnya dosen hanya dapat atau mahasiswa hanya dapat terhubung pada satu mata kuliah aja.
Artinya Budi, Esti, dan Dina hanya bisa terhubung dengan mata kuliah ekologi perairan dan tidak bisa terhubung dengan matkul konsentrasi SDP, begitu juga dengan metode statistika. Terus ada model basis data jaringan, di mana terdapat dua tipe, yaitu dosen A dan dosen B. Di mana dosen A ini mengajar ekologi perairan, konsentrasi STP, dan dosen B metode statistika. Nah, berbeda dengan model basis data hierarki di atas dari sebelumnya, bahwa mahasiswa di model basis data jaringan ini dapat terhubung dengan dua mata kuliah. Artinya, contohnya ada Edi yang terhubung dengan mata kuliah konservasi STP yang diajar oleh dosen A dan terhubung juga dengan mata kuliah statistika yang diajarkan oleh dosen B. Itu merupakan contoh dari model basis data jaringan. Yang ketiga itu terakhir model basis data relasi. Nah, ini merupakan model yang paling sederhana menggunakan tabel berdimensi dua. Contohnya tabel negara dan tabel ibu kota. Nah, di tabel negara ini terdapat beberapa nama negara dan ibu kota terdapat nama ibu kota. Di model basis data relasi ini hanya bisa diperbolehkan di mana model misalkan di Indonesia terhubung dengan Jakarta, dan di tabel yang ini kategori dan produk minuman bisa terhubung dengan minuman bisa terhubung dengan produk Coca-Cola dan Fanta, begitu juga sabun bisa terhubung dengan Dettol dan Lux. Terus begitu juga dengan tabel mahasiswa dan mata kuliah. Artinya Agus dapat terhubung dengan mata kuliah CCDP, konsep Metsap, dan ikhtiologi, begitu juga dengan mahasiswa lainnya dapat terhubung dengan eh, mata kuliah yang lain. Tidak, artinya bisa lebih dari terhubung dengan satu matkul. Nah, biasanya dalam bidang perikanan, database ini menggunakan bantuan dari aplikasi Microsoft Access. Apabila pertama kali membuka program Microsoft Access, akan tampil seperti di layar, di mana ada file nama, kita diperintahkan untuk membuat nama file yang nantinya akan kita buat. Terus ada create atau membuat eh, program akses selanjutnya. Nah, setelah menekan tombol create, akan tampil seperti gambar di layar. Terus ada beberapa objek, ada ODBC database dan lain sebagainya. Saya langsung aja ke contoh program database Microsoft Access di bidang perikanan. Oke, setelah membuka program Access di bidang perikanan, kita akan membuat yang namanya database penjualan ikan, di mana kita dianjurkan untuk membuat tabel. Sini tabel, buat tabel di mana tabel-tabel tersebut terisi dari komponen-komponen yang menunjang database penjualan. Contohnya ada tanggal, kode penjualan, nama pasar, nama ikan, harga per kilogram, jumlah tangkap, total pendapatan. Nah, dari komponen-komponen ini kita harus sesuaikan dengan tipe tipe datanya. Misalkan tanggal, kita sesuaikan, berarti tipe data yang kita gunakan yaitu tipe data tanggal. Terus kemudian nama pasar, tipe data yang kita gunakan yaitu teks pendek. Terus dari harga per kilogram dan total pendapatan, kita gunakan tipe data yaitu rupiah atau harga. Terus jumlah tangkap, kita gunakan tipe data angka. Setelah kita membuat eh, proses atau program tabel seperti di layar, maka selanjutnya kita membuat formulir seperti di ini, seperti layar ditunjukkan. Kita dapat mengatur posisi dari setiap komponen tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di formulir tersebut
formulir ini kita bisa memasukkan eh, isi dari setiap komponen-komponen tersebut. Contohnya tanggal 12 bulan 12 2023 kode penjualannya Jakarta 1, nama pasarnya Pasar Senen, terus nama ikannya cakhalang, harga per kilogramnya. Contoh saya ini bukan asli lapangan ya, ini contoh saja harga per kilogramnya tuh 1.000, jumlah tangkapannya 2.000, berarti total pendapatan yaitu harga per kilogram dikali jumlah tangkapan per kilogram, yaitu kita dapatkan 2.000. Nah, kita bisa membuat tombol simpan. Nanti apabila kita mengklik ini, maka data-data yang kita masukkan itu akan tersimpan. Ini dapat beberapa data yang telah saya masukkan. Ada 3 data yang masukkan. Nanti secara otomatis data-data yang telah kita masukkan akan muncul di tabel, tabel seperti layar ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.